53 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 November 1967, terjadi musibah banjir Sempor atau jebolnya Waduk Sempor. Tak kurang dari 127 orang meninggal dalam musibah tersebut. Pengalaman saya pada waktu musibah banjir Sempor tanggal 27 November tahun 1967. Pada waktu itu malam Selasa Wage, saya sudah biasa kalau menjelang maghrib itu ke masjid, lalu sampai Isya, lalu sudah Isya selesai pulang. Nah, pada waktu itu saya di rumah diajak lagi oleh teman saya namanya Pak Sugito. Sugito itu guru agama di SD Tunjung Seto 1. Nah itu saya diajak ke masjid. Ayo Pak, ke masjid lagi gitu. Lalu biasa anak-anak itu pada tidur di masjid. Lalu kira-kira jam 11 malam itu tahu-tahu anak sedang tidur itu dari jendela masuk air, tahu-tahu itu air banjir Sempor ya. Lalu kebetulan pada waktu sebelum tidur kok saya menghitung anak-anak itu berapa jumlahnya gitu. Pada waktu itu saya hitung jumlahnya 21 anak ya. 21 anak, lalu saya terus tidur. Lalu jam 11 malam itu air masuk. Terus ada teman yang bangun terlebih dulu. Tangi banjir gitu. Lalu terus pada tangi lalu terkepung oleh airnya masuk terus meninggi terus sampai kira-kira 1 perut lah, kira-kira 1 meter gitu. Terus kebingungan lewat mana ini lah, tahu-tahu itu karena pertolongan Allah itu pintunya jeblak sehingga bisa untuk jalan. Terus saya dengan kawan-kawan itu keluar lalu berenang di samping masjid berenang. Nah, setelah berenang itu sampai di depan masjid, ini ada meja untuk ngaji, meja pendek lah. Itu saya menemui meja pendek, terus saya nunggang meja pendek, terus saya kampung, lalu ada rangken itu seperti rumah ini kendang, jadi saya ketunjang rangken, jadi meja ketunjang rangken, terus saya balik naik rangken, jadi rangkennya kendang, saya di atas rangken, terus rangkennya kena terlambat pohon kelapa ya.
ya wit glugu ya, pohon kelapa. Terus saya ini rangkainya begini, pohon kelapa terus begini, terus saya ngerangkul pohon kelapa kira-kira sampai 1 jam. Saya sadar kalau sarung itu menyebabkan di air itu memperberat, maka sarung itu saya buang. Terus baju ya saya buang, tinggal celana pendek saja. Kira-kira 1 jam itu baru surut, lalu saya turun ya. Setelah surut saya turun. Oleh keluarga itu saya sudah keluarga sudah kumpul di atas, di atas tanggul. Ini rumah ada tanggul, terus di atasnya, terus mereka pada kumpul di rumah, saya sendirian yang belum kumpul. Saya dikira sudah mati, sudah kendang. Terus sudah surut, saya bisa turun saya terus naik ke tanggul, terus mencari keluarga. Nah, terus di sana sedang anak berdiam lah, karena dingin sekali sih. Pakai itu kelaras gedang dikumpul-kumpulkan kepada istri pada diam. Terus teman saya yang tadi guru SD Tunjung Seto itu hilang nggak ketemu, nggak kemana gitu. Tahu-tahu kira-kira jam 11 siang itu ada di sini ada pohon kelapa di pinggir jalan, karena itu di sini masjid, lalu jalan raya, terus sungai. Jadi di pinggir jalan itu di tepi sungai itu kelihatan ada telapak kaki di sini, telapak kaki, terus ketindihan lumbung dikumpulkan dengan itu rekan-rekan yang meninggal. Kalau di satu komplek masjid itu ada 96 orang, 96 orang dikumpulkan di balai desa, balai kelurahan. Dulu belum ada balai desa, itu di rumahnya Pak Lurah lah, di rumahnya kepala desa itu dijejer mayat. Terus di sini rame-rame menggali kubur, terus disolati satu-satu, terus dipikul nggak pakai keranda, pokoknya dipikul terus dijirat dipikul. Jadi kayak potong batang lah bisa, nggak pakai keranda-kerandaan. Nah, terus satu hari itu harus ngubur 96 orang. Lalu dari 21 orang itu yang enggak ketemu lagi itu 6, artinya ikut meninggal 6 orang. Terus yang 1 nggak ketemu, yang 5 ketemu, ada yang di sungai, ada yang sudah jauh di Sidarum dan sebagainya. Ketemu terus dikumpulkan di situ. Terus yang 1 nggak ketemu, ya kira-kira anak SD kelas 5 antaranya. Itu sampai sekarang nggak ketemu, mungkin sampai ke laut. Nah gitu. Lalu dari keluarga saya itu ada paman, bibi, keponakan, itu ada 13 orang yang meninggal, 13 orang. Antara lain itu dari keluarga bibi saya itu namanya Kasimin. Kasimin itu tidur bersama saya di masjid sehingga bisa selamat. Mungkin kalau di rumah ya bisa kendang karena rumahnya gebyok kuat, jadi nggak bisa keluar, terus kendang bersama rumahnya. Nah, Kasimin itu tinggal tidur di masjid, bisa keluar, bisa sampai ke tanggul, bisa selamat. Sampai kira-kira orangnya baru meninggal kemarin tahun 2018 di Semarang itu baru meninggal. Nah, lalu oleh
pemerintah itu untuk masyarakat situ dibangunkan lagi masjid, ya, masjid untuk pengganti masjid yang hanyut oleh yang menangani itu proyek Sempor. Setelah tahun 70 mulai dibangun lagi, itu juga membangun masjid untuk pengganti masjid yang hanyut. Nah, sampai sekarang namanya itu Masjid Pancasila.